Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa di pagi yang rada mendung ini ya dalam Zoom biologi sebelum kita mau PTM besok, insya Allah ya. Oke, karena ada pola hereditas dan hari ini nanti jangan kaget saya langsung upload LKPD untuk hereditas manusia. Mohon maaf untuk biologi rada ngebut karena kita ngejar 9 bab sampai bulan target saya sebenarnya Januari harus beres 9 bab dan ini baru menginjak ke bab yang ke-6 ya. Ya, jadi masih ada 3 bab. Oke, kalau guru lain mungkin nyantai, babnya sudah selesai. Saya sampai minta-minta sama guru lain untuk minta jam, ternyata pada ditolak karena mereka sendiri juga walaupun sudah selesai bab kangen sama kalian. Saya tadinya mau minta jamnya yang udah selesai, katanya matematika udah selesai, udah saya minta aja gitu ya. Nggak boleh ya sama Bu Zahra ya, Bu Zahra ya yang ngajar ya. Ya, ya makanya nggak boleh gitu. Oh ya udahlah, cenah Bu Tuti juga yang biasanya boleh diminta, nggak boleh ya wali kelas kalian. Iya oke. Kalau gitu makanya saya akali walaupun kita PTM tetap ya utama nilai itu ada di Google Classroom. Jadi yang upload nilai karena sebenarnya mau Zoom mau PTM juga itu hanya untuk apa sih untuk bikin biar kalian tambah ngerti gitu ya. Tapi yang utama adalah kalian mengerjakan di LKPD yang ada di Google Classroom. Nah, nilai tetap ya sampai nanti kalian kelulusan saya tetap ambil di nilai Google Classroom, terutama untuk semester 5 ini ya. Oke, bukan kelulusan, sorry. Untuk semester 5 ini, besok Desember saya tetap akan mengambil nilai di Google Classroom. Dan kalian gak usah khawatir, saya lihat ada penurunan drastis di kelas ini dalam semangat mengerjakan LKPD. Mungkin yang ada di Zoom ini yang sudah mengerjakan, karena saya hitung itu tidak ada 10 waktu kemarin. hari Minggu saya kaget loh, kok nggak ada 10. Pada kemana kalian? Ya mungkin kalian merasa ini karena terpicu dari kemalasan saya sendiri sebagai guru kalian tidak mengoreksi langsung. Saya tahu ya. Oke, boleh kalian kalian boleh merasa kalian boleh malas nggak apa-apa karena gurunya juga malas ngenilai nih gitu ya. Iya, mohon maaf gitu. Saya nanti insya Allah lah bulan ini saya akan kejar untuk koreksi ya karena masih ada materi-materi dan video pembelajaran yang belum saya bereskan gitu ya. Jadi saya waktunya terbagi dan kebetulan ibu juga sedang mengikuti pelatihan gitu ya. 9 bulan pelatihannya. Ya pelatihannya 9 bulan dan setiap hari ada tugas daring jadi mohon maaf. Oke ya, oke. Tapi nanti akan dikoreksi. Jadi tetap semangat untuk mengerjakan LKPD. Oke, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan share screen ya untuk pola hereditas 2 kebetulan ya. Ya, Agung kenapa? Agung teh kenapa ya? Ya, kalau ya share. Ada kelihatan? Kelihatan ya? Iya. Oke, sip. Kita akan mulai dari ini ya, di hibrid ya. Oke. Saya akan ngecek pengetahuan kalian setelah menonton video saya tentang di hibrid. Ya, di sini dulu ya, di hibrid. Ya. Di hibrid. Apa yang dimaksud dengan di hibrid? Ada yang tahu? Naswa? Persilangan dengan dua sifat beda. Oke, persilangan dua sifat beda. Kalau kemarin Ica, monohibrid apa monohibrid? Mono artinya mono. Mono itu Mono satu. Ya, betul. Jadi dia satu sifat beda gitu ya. Beda. Kalau misalnya kemarin kalian melihat di apa sih untuk monohibrid ya, untuk monohibrid kan kalian lihat ada ini. Mbak, ini teh pennya belum benar sih ya. Misalnya ada gini ya.
Nah, ini dikawinkan dengan, nah gini, kelihatan nggak? Ini berarti ya satu sifat beda ya kan? Nah, satu sifat beda. Nah, sekarang kita akan ngomongin di hibrid. Berarti di hibrid itu tadi kata Najwa dua sifat beda. Beda. Ya, berarti nanti dua yang hurufnya beda gitu. Ada dua macam huruf gitu. Ngerti? Ngerti ya? Oke Ngerti. ya, oke, sip. Nah, sekarang misalnya kita akan bikin ya. Nah, ini dua sifat beda. Oke. Misalnya kita mau bikin tanaman tinggi ya, yang biasa aja deh. Tanaman T besar itu untuk tinggi. Oke, otomatis T kecilnya adalah Pendek. oke, pendek ya, pendek. Oke, kemudian misalnya B itu adalah buah besar, otomatis B kecil adalah Buah kecil. oke, buah kecil gitu ya. Jadi di sini ada dua sifat beda. Oke. Nah, perkawinan dimulai dari P1 yaitu tanaman tinggi berbuah besar homozigot. Berarti genotipnya apa? Tanaman tinggi Besar. T besar ta ya. T besar. Buah besar ibu. Ya, buah besar homozigot. B besar. Ya, B besar baba. Berarti tata baba ya. Oke. Nah, dikawinkan dengan tanaman pendek buah kecil. Kecil. Titi, bibi. Nah, ini ada sifat beda nggak di sini? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada sifat beda, maka ini disebut sebagai galur murni. Ya, jelas ya? Oke. Nah, sekarang, kita gametnya. Berarti ini adalah taba. Ini adalah TB. Oke, TB. Berarti langsung ketemu F1-nya adalah babi. Maaf ya, tati babi. Ini mah cuma genetika ya. Maaf ya, yang namanya ada tati. Wah, ini bahaya ini nanti kalau ke kelas saya ya ada tati ya. Aduh, ini harus dibalik ini. Ya, harus diganti. Oke, berarti ini fenotipnya apa? Tanaman tinggi buah besar. Buah besar. Oke, nah sekarang kita P2. Persilangan kedua adalah F1 dikawinkan sesamanya. Berarti tati kawin sama tati babi gitu kan. Nah, ini berapa sifat beda ini? Dua. Nah, seperti ini yang disebut dengan dihibrid. Gitu. Oke, gametnya masing-masing ada berapa sifat beda? Dua. Berarti 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti 4 itu apa aja? Taba, besar, tabi, tiba, oke, terus TB. Oke, TB. Sama ya, yang sebelah sini juga sama ya. Oke, males nulisnya. Nah, F1 kan kalau kalian lihat di video saya itu ya, ada penjelasan kotak gitu kan? Ya nggak? Ya. Nah, yang saya akan yang kotak itu silakan kalian mau nulis kayak mau apa terserah gitu. Yang jelas yang kalian hafalkan ini yang sekarang. Jadi yang kalian hafalkan untuk kok F1 sih, sorry. F2-nya untuk yang di hibrid ini langsung ya kalian hafalkan itu adalah rumusnya ini 9 ya. T besar strip B besar strip. Atau gini, 9 huruf besar strip, huruf besar strip. Yang dihafalin ya. Oke. Kemudian ini kita ngafalin fenotipnya. Kenapa? Karena untuk di hibrid biasanya yang ditanya adalah fenotip. Jarang ditanya genotip. Ya. Oke. Kemudian 3 huruf besar strip, huruf kecil-kecil. Gitu. Terus 3 huruf kecil-kecil besar strip gitu. Terus yang satu adalah kecil semua.
kecil-kecil, kecil-kecil. Nah ini ya, 9, 3, 3, 1. Oke. Nah, kalau kita lihat totalnya berapa ini? 16. 16 ya. Kenapa 16? Karena ini loh, ini kan 4. Dikalikan 4 berapa? 16 gitu. Jadi kalau ada persilangan di hibrid langsung kalian hafal ya. 9 huruf besar strip, huruf besar strip. 3 huruf besar strip, kecil-kecil. 3 kecil-kecil huruf besar strip. 1 kecil semua. Oke. Misal ya ini ditulis dulu bentar ya. Nah, ini kan bisa kelihatan fenotipnya beda ya. Kalau ini fenotipnya apa ini? Tanaman tinggi, buah besar. Besar. Kalau yang ini fenotipnya Tinggi, Buah kecil. kecil. tinggi kecil ya. Tinggi kecil. Tinggi kecil. Iya. Nah, kalau yang ini apa? Kecil, Kecil besar. Ya, pendek ya. Pendek, Pendek. besar. Oke. Besar. Terus pendek, kecil. pendek, kecil. Nah, ini kan sifatnya beda lah. Ini namanya perbandingan fenotip. Kalau ditanya perbandingan genotip, yang kalian lakukan percobaan itu loh, nak, yang membingungkan. Tapi hebat, Naila in the gang ya, bisa menyelesaikan. Ya, jadi yang kalian bikin percobaan itu yang membingungkan. Yang perbandingannya berapa itu kemarin? Banyak banget ya. 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1. Liar ya. Oke. Apakah perlu dihafalkan? Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Insya Allah nggak keluar kalau yang genotip ya. Oke, yang dihafalkan fenotip. Oke, coba kita cek. Ya, misalnya dicek di sini. Kalau misalnya ada perkawinan ya antara misal ini ya, M besar M kecil, apa ya? Ini aja. T besar T kecil, M besar M kecil, kawin sama T besar T kecil, M besar M kecil. F-nya apa? F1-nya apa? T besar, T kecil, M besar. Langsung. Bukan gamet, langsung. F1. F1 tuh F2 ini loh maksud saya teh. 9. Ya, 9. 9 T besar, strip, M besar. Oke, 9. T besar strip, M besar strip gitu kan. Terus 3, 3 T besar strip, T besar 3 T besar strip, M kecil, M kecil. M kecil. Terus berapa? 3 T kecil, T kecil, T kecil. besar, strip. Besar strip. Terus 1 satu T kecil, M kecil. ya huruf kecil semua gitu kan. Nah, pokoknya kalian udah paham ya. Kalau ada di hibrid inget ya. Kalau modelnya seperti ini langsung 9331. Jelas? Jelas? Oke. Nah, kalau misalnya ditanyakan presentasi, berapa presentase tinggi besar? 56,25%. Pinter, udah hafal dia. Bagus. Ya, dari mana? 9 dibagi Per 16. Oke, 16. 100%. Iya, kali 100%. Ya kan? Ya, ini udah hafalan. Ini pasti yang berapa? 5, 6, 25 ya. Oke. Ya kan? 100 kok ini 100 dibagi apa? 100 dibagi 8 kan 12 setengah. Kalau 100 dibagi 16 berarti 6,25 kaliin 9, 6 kali 9 56. Jadi kalau sebenarnya untuk biologi sih kadang memang nggak perlu kalkulator, udah gampang hitung-hitungannya. Jelas ya? Oke, sip. Coba kita cari dulu sebelum kita ngomongin penyimpangan hukum di hibrid. Kita cari dulu. Nah kalau kemarin saya nyindir waktu di pertemuan kemarin, Zoom minggu kemarin, kalau ada ini apa nih?
Ini artinya apa ini? Tes. Penalti. Itu ada perbandingan 1:1:1 itu persilangan apa? Tes cross. Pintar. Tes cross. Kalau tes cross itu artinya apa? Persilangan Hetero. Heterozigot. Persilangan Kawin sama? inhomozigot dengan homozigot. homozigot Ya, resesif. pintar. Homozigot resesif dengan yang hurufnya kecil semua. Berarti langsung ya, jawabannya yang mana? E. Yang E gitu kan? Nah, ngerti kan? Ngerti ya? Ini kan heterozigot. Ini huruf kecil semua. Nah, ini pokoknya kalau ketemu 1:1:1:1 itu pasti tes cross. Ya. Nah, pastinya akan cuma ditanya berapa ya genotip parentalnya apa. Udah gampang, heterozigot kawin sama homozigot resesif. Pokoknya soal ini adalah soal favorit. Ingat ya, ini soal favorit di soal-soal seperti UTBK. Kenapa? Karena sebenarnya tidak perlu menghitung. Ya, tidak perlu menghitung, tetapi akan susah bagi kalian yang tidak pernah latihan soal. So, ya, oke, sip. Kita ke, ini udah di hibrid ya. Ini kali ya. Nah, ini gini. Coba nomor 3 boleh dibaca oleh Deswita. Seorang petani menyilangkan tanaman jeruk berbuah lebat, rasa asam dengan jeruk yang berbuah sedikit, rasa manis. F1 yang dihasilkan semuanya berbuah lebat, rasa manis. Selanjutnya F1 dikawinkan sesamanya. Jika jumlah F2 yang dihasilkan sebanyak 640 tanaman, jumlah tanaman yang berbuah sedikit dan rasa asam adalah? Iya, habis baca bingung ya? Enggak. Iya, jadi nggak apa-apa kan Ibu memang nyuruhnya baca ya Des ya, betul. Jadi kalau baca ini langsung kita tulis ya Des. Tadi kata Deswita itu jeruk berbuah lebat, rasa asam. Ya, kalau ini kira-kira mana yang dominan sama dia jeruk yang berbuah sedikit, rasa manis. Terus hasilnya itu berbuah lebat, rasa manis. Oh, berarti yang dominan siapa? Buah lebat. Buah lebat itu dominan ya. Berarti Des mau pakai huruf apa misalnya? Untuk lebat. L, B. Bebas. Oh, bebas. Ya, terserah mau apa? L. Boleh. L. Oh, L. Oke, lebat. Ya, oke. Lebat gitu ya. Oke, dengan manis berarti L kecilnya adalah apa? Sedikit ya. Oke, sedikit. Kemudian yang kedua adalah M ya. M. M besar itu untuk manis kan? Ya, Asam. manis. Oke, kemudian M kecil adalah Asam. asam. Oke. Nah, kalau ini kan kalau di soal kita bisa tahu bahwa sebenarnya ini perkawinan yang pertama ini jeruk berbuah lebat rasa asam. Berarti apa genotipnya? L. La. N. Oh, Ya, lala. lala. Mimi. Betul. Mimi. Oke, betul. Lala mimi. Kemudian kawin dengan jeruk yang berbuah sedikit rasa manis. Lali. Lili maksudnya. Lili. Lili. Lili sama Lili. Mama ya, Mama, betul. Nah ini Lili sama Mama. Nah ternyata dari soal F1 langsung aja ditulis berbuah lebat, rasa manis. Pasti ini heterozigot ya kan? Ya. Jadi la, li, ma, mi. Nah ini berarti lebat, manis. Oke. Terus di sini dikatakan bahwa F1 dikawinkan sesamanya. Oh berarti EP2 itu adalah F1 kawin sesamanya. Berarti la, li, mami kawin sama la, li, mami. Nah, ini kan persilangan apa? Berapa sifat beda? Hibrid. Oke, langsung F2-nya apa? 9. Oke, 9. L. Ya, La. strip. Strip. Ma. Ma. Strip.
Oke, terus 3 ya 3 la strip Hmm. mimi. Nah, oke, Mimi. Terus 3 3 la li Lili li Ma ma strip Strip. Oke, satunya yang terakhir itu satu li semua ya. Oke, Lili. mimi. Nah, kalau kalau kita udah hafal ini ya, berarti kan yang ditanya ini kan, yang ditanya adalah apa? Yang ditanya nih jumlah tanaman yang berbuah sedikit dan asam. Berarti yang mana nih? Kalau total F2-nya ada 640, yang mana nih? Sedikit asam. Berarti ini ya? Ya, Iya, yang satu ya. Berarti jawabannya berapa? 1/6 Iya, sama dengan 1/6. 6 1/16 ya? kali ya Oke, kali kali 640 kali 640 berapa? 400 berapa? Langsung jawabannya. 40. Oke, 40. Gitu ya. Gampang? Ini cara panjang gitu. Cara panjang kalau nanti sudah terlalu sering mengerjakan soal kayak gini, langsung tahu, oh, yang 1/16-nya 640. Cuma dilihat aja, 1/16-nya 640. Oh, 40 gitu ya. Semenit ya. Lebih parah lagi kalau petani, 40 gitu. Ngafalinnya petani punya jeruk 640. Ini pasti jawabannya 40 nih. Woi, hati-hati ya. Kan kalian tahu kalau ibu punya rasa iseng, ini dibalik loh ya. Berbuah banyak, rasa manis. Jadi bukan 40 lagi gitu ya. Tetap hati-hati soalnya apa. Oke, thank you Des. Sekarang kita, emang ada lagi nggak? Oh, ini mah kayaknya ini semua ya. Nah, kalau ini nih, nomor 7 ya. Nomor 7 boleh dibaca oleh Agung. Persilangan manakah yang akan menghasilkan turunan dengan rasio fenotip 3:1:3:1? Nah, Gung dan yang lainnya kalau ketemu soal kayak gini, ini kalau pasti pilihan ganda, nggak mungkin isai. Kenapa? Orang pasti ini dikasih jawabannya tah. Iya tadi. Ya, jadi caranya adalah ini dijumlahin. Berapa Gung? 8. Oke, 8. Berarti kita cari ini jumlahnya kan 8 ya. Kita cari yang hasil gametnya, perkawinannya ini menghasilkan 8. Contoh, ya kan? Ini berapa sifat beda, Gung? 1. Ya, ini berapa? 1. Kalau 1 sama 1 berarti kan gametnya 2 pangkat 1 kan? 2 ya? Dikalikan 2 pangkat 1 berapa? 2. Oke, berarti yang A itu hasilnya berapa? 4. Kita cari 8, berarti sama enggak? Enggak. Ya. Oke, kita cari lagi, Gung, ya kan? Nah, ini apa? Coba yang B ya enggak? Yang B berapa, Gung? Yang B 2. 1 2 sifat beda berarti. Iya. 1 ya yang B, Bu. 2 kali 4 sama dengan 8. Emang B jawabannya? Nggak tahu. Iya, B. Jawaban B ya? Oke. Kita boleh lihat, emang gitu B gitu. Ya boleh dicek aja kalau misalnya penasaran. Ya ini B. Kalau penasaran misalnya kan ini berapa? 2 pangkat 2 berapa? 4. Ini 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti 4 kali 4? 4 kali 4 berapa? 16. Berarti salah kan? 16. 16, iya. Iya. Terus kalau ini berapa nih? 2 pangkat 1, 2. Ini? 2 pangkat 1, 2. 2. Ini 2 pangkat 0, 1. Berarti hasilnya berapa? Iya. 2.
Ya kan? Salah. Kalau ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Berarti 2. Salah. Berarti emang 2. jawabannya yang B. Benar, Gung. Ya, benar yang B. Gitu ya. Jelas ya. Jadi kalau nemu Iya. soal kayak gini, lihat perbandingannya, dan pasti ini soal pilihan ganda. Nggak mungkin isai. Tenang aja. Gitu ya. Dan emang soal UTBK belum isai ya kan? Ya. Oke. Belum isai ya, berdoa aja ya. Oke, takutnya nanti berubah. Harusnya kalau pilihan ganda tidak mencerminkan apakah anak itu bisa apa enggak, Kon. Bener nggak? Bener nggak? Ya kan? Kalau kalian kemarin ngerasain ngerjain PTS biologi, sering nggak ngitung? Misalnya bukan nggak ngitung, kalian cuman lihat kata pertama di soal itu langsung tahu jawabannya, ada? Ada ya? Ada kan gitu kan? Atau kalian lihat pilihan gandanya saja udah ngerti jawabannya ini yang A gitu. Bisa kan? Ya. Nah, itulah ujian masuk di Indonesia, atau mau jadi PNS juga kayak gitu, mau jadi pegawai juga kayak gitu ya. Jadi masih soal pilihan ganda, yang artinya apa? Siapa yang sering latihan soal itulah yang akan sukses. Jelas? Jelas ya? Oke. Berarti nah ini sok nomor 8 untuk Icaca. Jika kacang ercis berbuah besar B besar dan batang tinggi T besar, disilangkan dengan kacang ercis berbuah kecil B kecil dan batang rendah T kecil. Jika keturunan F1 disilangkan sesamanya, berapakah presentasi keturunan F2 yang benar-benar unggul? Nah, ini Cak, ini soal UTBK ya. Ini jebakan. Nah, sebenarnya kata kuncinya itu ada di sini nih. Ini bukan benar ya, benar ya. Benar-benar unggul. Coba, kalau dinyatakan Ica tercantik di 12 IPA 5, kira-kira Ica sendiri atau bareng sama Naswa? Iya benar. Kalau ibu Ica bilang sendiri, berarti. iya, Ica sendiri. Berarti kalau benar-benar unggul itu 1 atau banyak? 1. Iya, 1. Terus kalau ini kan kita ngomongin apa nih? Di hibrid kan? Berapa sifat beda? Kan ada besar, ada tinggi ya kan? Berarti berapa sifat beda? 2 kan? Iya, 2. Berarti kalau 2 itu kan di hibrid. Nah, kalau total tadi di hibrid berapa? Perkawinan gametnya dihasilkannya berapa tadi? Total 16. hibrid 16. Berarti kan kalau benar-benar unggul berapa tadi? 1. 1. Iya, berarti jawabannya 1 di antara 16. iya, berapa? 6,25. Jelas gak? Jadi ini sebenarnya nggak usah mikir. Bukan nggak usah mikir, nggak usah ngitung. Tuh, ya kan? Nah, jebakannya adalah benar-benar unggul. Dan jangan salah, bisa jadi jawabannya bukan 6,25, bisa jadi jawabannya 56,25. Kenapa? Nah, itulah yang saya katakan bahwa biologi itu bukan ilmu pasti. Ya. Oke, bisa jadi kalau ibu menganut kepercayaan bahwa ini adalah 6,25 karena ditanyakan benar-benar unggul. Ya, benar-benar unggul. Apa sih kenapa cuma 1 yang benar-benar unggul? Lah ini yang punya sifat dominan semua. Nah, yang baba tata. Nah, baba tata itu kalau dilihat dari kotakan 16 jumlahnya itu cuman 1 itu. Tapi ada guru, mungkinnya guru lain yang membahas, enggak, ini jawabannya 56,25. Kenapa? Iya, pokoknya sifatnya yang ini loh, yang apa? Iya, yang sifat unggulnya tuh ngambil yang angka 9 nih loh. 9 B strip T strip gitu, ya enggak? Ngerti enggak? Ini kan besar sama tinggi juga. Oh, ada 9. Kalau 9 di antara 16 jawabannya yang mana? A. Yang A, betul. Nah, jadi Bu, kalau kayak gitu gimana Bu? Saya ngikutin siapa? Ya terserah kalian.
Mau ngikutin saya atau mengikutin yang lain? Yang jelas nanti kalau kalian UTBK, berdoanya seperti ini. Mudah-mudahan jawaban saya sesuai dengan jawaban kunci jawaban panitia UTBK 2022. Jangan lupa tahunnya disebutin. Oke? Jelas ya? Iya, nanti bahaya kamu cuma kunci jawaban, udah kunci jawaban doang gitu ya. Nggak lupa nyebutin tahun ya, salah deh gitu. Jelas? Jadi kalau biologi misalnya gini, nanti kalau kalian sudah tes setelah tes UTBK, kemudian kalian penasaran datang ke saya ya, datang ke saya terus kalian mencoba untuk ngoreksi, ya kan? Sebenarnya bisa jadi kalau untuk biologi bisa aja salah, bisa jadi jawaban kamu yang benar bukan jawaban ibu, ngerti nggak? Ya, tapi kalau kalian pulang UTBK, kemudian kalian membahas ke Bu Zahra matematika. Ya kalau Bu Zahranya jawabannya A, kamu B, berarti kamu yang salah gitu. Ngerti? Di sini ngerti ya? Maksud Ibu ngerti ya? Iya. Jadi kalau matematika, fisika itu ilmu pasti, tapi kalau biologi jangan coba samakan karena kita punya versi masing-masing. Nah, ya terserah dosennya yang bikin soal UTBK gitu. Jelas ya? Sama seperti kayak soal-soal untuk geografi, untuk sosial lah ya, sosum ya, sosum. Jadi sebenarnya biologi harusnya masuknya ke sosum ya. Ilmu tidak pasti gitu. Kayaknya lebih pasti geografi menurut saya ya. Geografi itu ada hitungan peta. Hitungan peta nggak mungkin salah dong, ya kan? Harus pasti gitu ya. Tapi kalau biologi ini nggak ada yang pasti menurut Ibu mah. Nanti kalau gini, kalau kamu kayak gini, Ibu saya nggak percaya Bu, kalau ini di hibrid seperti ini. Saya nanti mau meneliti di hibrid saya rubah Bu, perbandingannya gitu. Boleh, tapi harus diteliti dan diakui oleh seluruh dunia gitu ya. Penelitian kalian itu. Oke, nanti jadinya Mendel dihapuskan, jadinya hukum Naswa misalnya. karena Nasba yang menemukan gitu kan, yang terbaru Nasba dan diakui oleh seluruh dunia, maka ilmu yang terdahulu tidak akan dipakai lagi gitu. Jelas ya? Oke, sip. Nah, sama seperti ini yang ini ayam jenggerma. Nah, sekarang kita yang ini ya, apa sih namanya? Kita ngomongin penyimpangan. Nah, ternyata ada penyimpangan hukum Mendel. Ya, penyimpangan hukum Mendel yang saya jadikan videonya itu satu penyimpangan satu video. Jadi makanya untuk pola hereditas 2 kamu banyak sekali video yang harus ditonton, bener nggak? Ya kan? Nah, karena kalau dijadiin satu sama aja bohong, nanti di skip sama murid-murid teh ya. Jadi Ibu bikinnya satu penyimpangan satu video gitu ya. Nah, untuk penyimpangan hukum hibrid yang pertama nih, gampang sih sebenarnya. Yang pertama itu epistasis ya kan? Nah, epistasis, ini hipo, ini epi, ini hipo. Jadi tahu bedanya nggak? Ini epi, ini hipo. Jadi epis itu adalah sifat apa? Menutupi. Berarti kalau hipo ya, kalau hipo gimana? Ya, kalau hipo adalah yang tertutupi ya, tertutupi. Ini internet Ibu rada-rada nih. Ya, tertutupi, oke ya. Nah, sekarang ini contohnya adalah, jadi untuk penyimpangan yang kalian lihat adalah contohnya saja, dihafalkan. Epistasis itu contohnya gandum, ya. Ada gandum H besar itu untuk hitam, ya. Kemudian K besar itu untuk kuning, ya. Jadi H besar itu menutupi kuning. Nah, kalau semisalnya gini, saya langsung tulis ya, kalian nggak bingung ya, kalau ada perkawinan gini nih, P2 itu adalah perkawinan antara H
hi kaki dengan hahi kaki. Oke, hahi kaki warnanya apa? Hitam. Ya, betul, hitam. Jadi setiap ada H besar, nggak peduli ada K besar, itu pasti hitam. Ya, oke. Berarti ini kan dihibrid. Kalau dihibrid langsung hasil F2-nya apa, sayang? 9, ya. H, Strip K besar strip. K besar strip. Terus 3 H K besar besar H besar strip. strip. K kecil K kecil. Oke, terus 3 kecil H kecil, H besar. kecil, K K kecil. strip 1 H kecil H kecil K kecil. Oke, ini yang kecil semua ya. Oke, nah sekarang ini 9331. Nah, kita akan melihat dengan sifat epistasis akan berubah. 9331 ini akan berubah. Nah, kita lihat. Setiap ada H besar, dia warnanya apa? Hitam. Nah, ini apa? H besar berarti Hitam. Hitam. Kalau ini adanya K besar berarti Kuning. kuning. Kalau ini nggak ada yang huruf besar berarti dia warna apa? Putih. Iya. Jadi kalau ada Putih. H besar, iya betul. H besar dia hitam, ya kan? Kemudian ini ada H besar lagi, dia hitam. Nah, kemudian ini H besar nggak ada, adanya K besar, berarti dia kuning. Kuning. Nah, kalau nggak ada huruf besar semua, berarti dia putih. Maka perbandingan yang tadinya 9331 menjadi berapa? Berapa hitamnya? 2 banding 1. Enggak, ini hitamnya berapa ini? Dijumlahin ini. Mana sih ini sama ini lah? Jumlahin. 12. Oh, 12. Berarti menjadi berapa? 12 banding 3. berbanding 3 kuning. 3 kuning. berbanding 1 putih banding 1 putih. Oke, nah kita bisa lihat ini epistasis ya. Nah, epistasis kita bisa lihat, epistasis biasanya menyumbangkan banyak untuk di soal. Nggak tahu karena favorit kali ya. Nah, misalnya ada soal yang gampang nggak ini? Nah ini ya. Nah ini. Persilangan antara berkulit hitam homozigot dengan kulit kuning homozigot menghasilkan F1 yang berkulit hitam heterozigot. Heterozigot. Ya. Jadi kalau jika terjadi peristiwa epistasis dominan, ya kita bilang aja epistasis hipostasis lah, biasa lah ya. Oke. Rasio fenotipnya hitam banding kuning banding putih berapa tadi? 12 banding 1. Iya, pokoknya jumlahnya harus 16. Jelas. Nah, ini soal seperti ini adalah ujian masuk UGM, soal UTBK. Gampang ya, Bu. Jangan salah ya. Kalau kalian nervous pas ngerjain UTBK, itu bingung loh ya. Yang mana ini perbandingannya? Ya, kenapa? Karena ini kan cuma ditanya, berapa sih perbandingan epistasis? 1231. Sekarang hafalnya 1231, udah baru 1 belajar. Coba nanti kalau ada persilangan yang lainnya, pusing. Jelas ya? Ya, jadi mudah-mudahan nggak keliru, tapi pokoknya inget contohnya, gandum. Gitu ya, oke. Nah, sekarang kalau yang ini dihitung, kalau yang ini mah nanti bisa dilihat lah ya, yang lainnya ya, bisa ngitung ya. Kalau kayak gini bisa ngitung ya? Bisa? Saya Hai Kiki, ini mah nggak 1231, ini nanti disilangin aja. Hai Kiki kawin sama Hai Kiki itu ya. Ini pasti gametnya kan apa? Haki sama Hika. Hiki ya, Hiki. Ini sama kan? Ini juga Haki, berarti bolehlah kita tulis di sini ya. Kalau kayak gini
Gimana caranya? Pakai disilang-silang aja. Nah, hiki gitu kan. Nah, nanti disilang. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini karena pennya nggak ini sih, jadi ada susah ya. Nah, berarti misalnya itu berarti hasilnya haha kiki, ya kan? Terus sama apa ini? Hahi kiki, ya kan? Sekarang kita yang kedua nih. Yang kedua. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadinya apa? Hiha. Mana sih? Kok jadi berubah? Nah, ya ini. Jadinya hahi ya. Ha besar dulu, bukan hiha. Hahi. Hahi Hahi. kiki, ya kan? Kiki. Sama Hihi kiki. iya, hihi kiki. Nah, Kiki. sekarang kita baru lihat. Pokoknya kalau ada yang H besar berarti dia hitam kan? Ya, ya kan? Dia hitam gitu kan? Nah, pakai ini. Nah, ini berarti ini ada hitam, ini hitam, ini hitam. Ini hitam. Nah, berarti hitamnya ada berapa? 3. Iya, berarti 3 hitam. Hitam apa? 3 hitam. Terus yang satunya apa tuh, hiki-kiki? Putih. Ya, 1 putih. 1 putih gitu kan. Nah, kayak gitu aja. Nah, nanti tinggal ini yang ditanya apa? Hah? Berkulit hitam. Berarti kalau yang berkulit hitam ada berapa tadi? 3 kan? Berarti 3. Totalnya berapa? 4 kali 100. Berarti jawabannya berapa? 75%. 75%. Nah, gitu ya, gampang ya. Kalau ini bukan hafalan, emang dihitung gitu. Ya, kalau yang hafalan tadi abstraktisnya itu. Sekarang kita mencoba yang kedua. Nah, ini kan sudah 1. Sekarang yang kedua. Kedua itu ada sifat kriptomeri. Ya, kriptomeri itu artinya kriptos itu tersembunyi. Ya, contohnya adalah pada apa sih, Linania marokana ya kalau nggak salah. Ini kalau kriptomeri dihafalin ya. Jadi ada gen A besar, ya, itu adalah zat warna bunga atau zat warna antosianin. Itu antosianin. Berarti kalau A kecil berarti warnanya apa? Putih, nggak ada warna gitu loh. Ya, nggak punya antosianin berarti dia nggak punya warna alias putih. Nah, kemudian B besar itu adalah suasana basa. Berarti kalau B kecil balik, iya asam. Nah, kuncinya di sini yang kamu wajib hafal adalah kalau A besar ya di antara antosianin dalam suasana basa, A besar, B besar, maka ini warnanya ungu. Ya. Antosianin dalam suasana basa itu warnanya ungu. Oke. Sedangkan antosianin dalam suasana asam berarti apa? B kecil warnanya merah. Nah, kalau nggak punya antosianin berarti A kecil ini warnanya apa? Putih. Putih, betul. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang kalau misalnya nih ada persilangan, langsung P2 ya persilangannya. Ai babi ya. Nah, ini ya. Ai babi. Nah, ini warnanya apa ini? A besar A kecil, B besar B kecil. Ada A besar sama B kecil. Iya, ungu. Berarti ini warnanya ungu kan. Nah, berarti ini kan dua sifat beda di hibrid. Nah, sekarang langsung hafal. Langsung hafal. Berapa? 9 A strip A besar, strip B besar, strip 3
A B besar, kecil. strip, B kecil, B kecil. Terus ketiga, 3 A A kecil. kecil, B B A besar. kecil, B besar. Grip. Oke, terus Strip, satu kecil 1 semua A ya. kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Ya, nah sekarang kita cari warnanya. Coba kalau ada A besar sama B besar, warnanya apa? Ungu, Ungu. Kalau ada A besar sama B kecil, warnanya apa? merah, Merah. Kalau adanya A kecil, warnanya apa? Putih. Putih. Berarti kita bisa tahu, kita tulis di Iya. sini ya kan. Ini warnanya ungu. Ya, ini warnanya merah. Ini warnanya putih. ya putih gitu. Ya, ini putih ya kan. Maka perbandingan 9331 menjadi berapa? 9. Ungu berbanding 3 Ya, merah merah berbanding berbanding 4 4 putih. putih. Pokoknya jumlahnya total 16 gitu. Ini namanya kriptomeri. Tadi epistasis hipostasis berapa, Naila? Perbandingannya, epistasis tadi berapa perbandingannya? 12 banding 3 banding 1. banding 3 banding 1. ya, banding 3 banding 1 ya kan. Nah sekarang kalau kriptomeri berapa? 9 banding 3 banding 4 banding 3 banding banding 3 banding Nah, 4. coba kalau dalam keadaan nervous, nah dua persilangan ini bisa kebolak-balik, bener nggak? Iya kan? Bisa kebolak-balik kan? Iya bener. Kecuali kalau kalian bukan menghafalkan persilangannya, tapi menghafalkan contohnya gitu. Ya. Nah sekarang kita lihat nih. Mana ya? Nah ini nih. Kalau ini nggak ditanya perbandingan, tetapi ini ditanya langsung dikalikan. Bisa ya? Bisa ya ngaliin? Bisa ya? Oke. Oke, bisa. Berarti kita langsung ya, udah jam segini soalnya. Siapa tahu ada yang mau ikut biru-biru itu ya. Oke. Nah, kita cobakan untuk yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah ini apa sih? Yang ketiga apa nih? Komplementer ya. Komplementer dulu aja ya. Komplementer. Nah, komplementer itu pelengkap ya, saling melengkapi, pelengkap ya. Oke, ini contoh yang terkenal adalah contohnya bisu tuli. Yang terkenal ya contohnya. Oke, di mana seorang yang punya bisu tuli. Kalian mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Enggak, kalau bahasa Indonesia berarti kita pakai BT, bahasa Indonesia aja ya. Ya. Nanti kalau ada yang DE sama aja ya, give earn. Bisu tuli kan sama aja kan? Ya, ngerti? Jadi ada soal yang pakai D sama E. Nah, kalau yang bahasa Indonesia itu pakai B sama T. Ya, itu bisu tuli. Gitu ya. Oke. Nah, kalau pakai bisu tuli ya, itu artinya kalau ada B besar atau T besar, walaupun cuman 1 atau 2 ya, dia normal. Ya, dia normal ya. Tapi kalau walaupun ada normal ya, ada gen normal, tetapi ada bukan lihat yang normalnya ya, sorry ya, lihat yang ininya, ada B kecil atau ada T kecil atau ada dua-duanya, maka dia adalah bisu tuli. Oke, contoh misalnya saya tulis B besar, B kecil, T kecil. Bisu tuli bukan? Iya, bisu tuli. Iya. Walaupun dia punya B besar gitu loh. Jelas ya? Yang dilihat adalah itu tadi, ada huruf kecil semua dari salah satu. Entah itu B kecil atau T kecil. Ya. Nah,
sekarang misalnya ada P2 langsung, babi tati, loh babi tati. Nah, kalau ini normal atau bisu tuli? Normal. Iya, dia normal. Ya, dia normal, ya kan? Ya, karena nggak ada huruf kecil, semua antara B sama T. Nah, jadi orang tuanya dua-duanya normal, tetapi membawa gen bisu tuli. Apa yang terjadi pada anaknya? Kita lihat. Oke, F2, maka berapa? 9 9 B B besar, strip, T besar, Iya. strip. Ini 3 3 strip T B besar, B besar, strip T kecil ya. T kecil, T kecil. Kemudian 3 B kecil, B besar, B kecil, T besar, strip. strip. U Ya, kemudian 1 B kecil B B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Nah, sekarang kita lihat kalau ada apa sih tadi? Nah, ini kalau B besar sama T besar berarti ini apa? normal Normal. Oke, ada ini berarti apa ini? sutuli Tuli, Ya, bisu tuli ini. sutuli tuli, Kalau ini gimana kalau ini? bisa tuli. Ya, bisu tuli banget ya. Iya. Ya, jadi gini, bukannya ngetawain, mohon maaf ya tadi barusan. Jadi kalau orang bisu tuli itu, kalau ada orang yang kalian bisa lihat ya, ada yang sedikit bisa ngomong pakai teriak, tapi dia sama sekali tidak bisa mendengar. Kebalikannya, ada orang yang sedikit bisa samar-samar mendengar, tetapi sama sekali tidak keluar pita suaranya. Jelas. Jadi gen ini adalah saling berhubungan, gitu ya. Ya, jelas ya. Maka biasanya untuk menghafalkannya biasanya saya gini, tulis ya. Nah, ini kan normal. Ya. Nah, kalau yang ini adalah bisu tuli kan? PT gitu saya bilang ya. Yang ini juga Tuli. bisu tuli. Kalau yang ini berarti PT banget ya. Gitu. biar ngapalin gitu ya, ini bete banget gitu ya. Ya, berarti kalau yang kecil hurufnya kecil semua itu artinya apa? Tidak sama sekali tidak bisa mendengar dan sama sekali tidak bisa berbicara. Itu ya, kasihan ya. Oke. Maka perbandingan 9331 ini berubah menjadi berapa? 9 banding 7. 97 betul ya, berbanding 7 bisu tuli. Bisu tuli. Gitu ya, saya tulis kecil aja. Bisu tuli. Nah gitu ya. Nah bisu tuli, nanti ya kita lihat ada ya. Kita teruskan saja untuk yang keempat. Yang keempat itu adalah polimeri. Ya, polimeri itu adalah banyak sifat, jadi gennya itu maunya bareng-bareng. Contoh, ini gandum juga tapi warnanya merah dan putih. Ya, jadi nanti ada rame-rame. Ya, contohnya adalah ada sifat M1, M2. Ya, ini untuk warna merah. Sedangkan M kecil 1 dengan M kecil 2 ini untuk warna putih. Selagi ada gen M besar, maka dia merah walaupun jumlahnya cuma 1. Ya, berarti kebayang yang warna putih adalah M-nya kecil semua, nggak ada satupun yang merah, yang M besar gitu. Contoh, ya sekarang kita lihat P2 ya, langsung ke P2 di mana ada M1, M2 ya. Salah ya, M1, pusing ini ya kalau udah kayak gini. M-nya banyak banget soalnya, ya. Dikawinkan dengan M1, M1, M2, M2. Nah, gitu. Ya. Oke, berarti F2-nya langsung 9 M1 strip
M2 strip. Ya. Kemudian ada 3 M1. M1 strip, M2-nya kecil-kecil. Nah, gitu ya. Kemudian ada 3 M1, M1, M2 strip. Gitu ya. Kemudian yang satu adalah kecil semua. Ya. Bentar. Ya. M1 kecil semua. Ngerti nggak? M2. Ya, M2. M1. M1 M1 gini ya, M1 M1 tuh. Ibu jadi pusing, ini MI lagi. Nyatetnya pusing sendiri. Nah, gini ya. Nah, jadi selagi masih ada M besar, maka warnanya apa? Merah. Merah, ya kan? Ini ada. Oke, berarti yang beda sendiri adalah ini. Maka langsung bisa kita tulis bahwa perbandingannya menjadi 15. oke, 15 merah 15 merah berbanding 1 putih. jelas? Ya. Nah, Jelas. ya. Ya, untuk ini sebenarnya ini kita bisa lihat yang apa sih? Nah, ini yang jebakannya ini gimana sih? Nah, ini nomor 6. Nomor 6, coba perhatikan. Ada yang lain ya? Oh, ada. Coba nomor 6, Alia boleh dibaca? Tanaman gandum berkulit ari merah dikembangkan dengan gandum berkulit F1 semuanya merah, F2 merah berbanding putih dengan 10 banding 7. Peristiwa yang terjadi pada persilangan di atas adalah Oke, jadi yang kita lihat adalah ini nih. Nah, ya. Kalian jangan terkecoh dengan tadi 9 banding 7 komplementer. Woi. Bukan woi. 90 bagi 7 ini ya dikecilkan. Ya. Jadi kalau dikecilkan ini berapa? 15 banding. Iya, betul. Mendekati 15 banding 1. Lagian ini udah ada warna merah putih, kemudian ada gandum. Oh, ini pasti persilangan apa? Polimeri. Polimeri. Ya, kan? Gampang ya. Oke. Kita ke satu lagi ya, karena udah lewat jam nih, satu lagi deh ya. Mohon maaf lewat waktu jam 9. Bentar. Satu lagi adalah atavisme. Ya. Atavisme ini adalah pada contoh hanya pada jengger ayam. Tidak ada perbedaan persilangan, yang harus kalian hafalkan adalah macam jengger ayamnya. Ya. Jadi kalau ada R besar strip, P besar strip ya, maka dia namanya jengger ayamnya adalah walnut atau walnut apa? Sumpel, betul, sumpel. Sorry ya, thank you ya. Kemudian kalau ada R besar strip, P kecil ini adalah rose ya. Rose ya, rose. Rose itu bukan bunga mawar ya. Rose ini adalah gerigi. Kemudian ada R kecil, P besar strip adalah karena P-nya yang besar jadi P. P ya. Atau biji. Ya, P ya, PA itu ya. Kemudian R kecil, P kecil ini adalah ya, bilah atau bukan bilah ya. Bilah atau tunggal. Wajib hafal. Ya, wajib hafal. Sekarang kita lihat contohnya coba. Nah, ini. Kalau seperti ini sebenarnya bukan ngafalin bilah walnutnya, tapi kita lihat nih. Kalau seperti ini ya. Ini ada apa? Perbandingan seperti ini. Ini tuh sama aja kita bisa tulis kalikan 8, berarti 3 banding berapa?
3 banding 1 banding 1. Sama kayak tadi Agung, di total berapa jumlahnya? 8. 8. Oke. Kalau sudah 8, maka cari di sini yang persilangannya hasilnya adalah 8. Kayaknya ini si pikir ibu bermasalah. Nah, ya, ya. Kedengeran nggak? Ibu dengar nggak? Dengar ya? Iya, kayaknya speaker ibu yang bermasalah dari tadi, Bu. Kedengeran? Dengeran. Ya, tapi ada sebentar ya, Ibu mati dulu. Oh, ada lagi tapi yang bunyi ya. Oke, ya nggak apa-apa, bentar lagi ya. Sudah, berarti ini tinggal dicari aja kayak tadi ya. Kalau ini berapa sifat beda? 2 pangkat 1, 2. Terus ini 2 pangkat 1, 2. Berarti ini apa hasilnya? 2 kali 2, 4 ya? Berarti bukan. Kalau ini 2 pangkat 2 berapa? 4. Ini 2 pangkat 1, 2. Berarti ini berapa? 8. Sesuai nggak? Sesuai. Langsung jawabannya B. Kamu mau nyoba yang CDE silakan, atau nggak usah, nggak apa-apa lah kalau udah nemu jawaban mah gitunya. Jadi cepet ya. Oke. Nah, ini juga gampang, 1 banding 1. Berarti apa ini? Persilangan apa? Test cross. Terus berarti yang mana? Langsung jawabannya yang mana? D. Hah? Oke, pinter. Nah, itu pinter, nggak ada 1 menit. Oke, sip. Ya, suka ya dengan genetika ya. Oke, ini tinggal dikawinin. Nah, kalau yang kayak gini teoritis ya, tinggal dihafalin aja. Ya, yang di video ibu kan ada. Nah, kalau ini tinggal dikawinin. Semua juga tinggal dikawinin, Bu. Nah, ini misalnya. Seorang laki-laki bisu tuli menikah dengan seorang wanita yang juga bisu tuli, tetapi seorang anaknya normal. Berarti bagaimana genotip suami istri itu? Kita cari yang ini normal, ini bisu tuli, berarti bukan ini. Jelas? Caranya ngerti? Kalau ini berarti ada bisu tuli, ya kan? Berarti bukan ini. Iya. Kalau ini ada, ini bisu tuli, kan orang tuanya harus normal. Kalau ini ada bisu tuli juga. Ini jawabannya nggak ada ya? Ibu salah ngetik ya? Tapi ibu bahasnya apa itu? D. Oh, D. Ya, D. Berarti kalau yang D ya, yang D mohon maaf, yang D ini berarti kita ralat ya. Yang D kita tulis, kayaknya salah ketik nih, harusnya D II ya kawin dengan nih gini ya. Nah, gini ya. Nanti di LKPD yang belum upload boleh ya ditambahkan ya. Yang sudah upload biarin, nggak apa-apa. Ya, yang D ya. Oke, jawabannya berarti yang D. Oke, siapa tahu kalian mau persiapan ini ya buat ke Wiru. Ada yang ikut? Yang lainnya bisa lihat di di video ya, di video pembahasannya. Saya stop share. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, boleh dong sebentar kita mau foto nih. Agung susah ya? Bisa Gung di itu dulu. Gina. Muncul ya. Alia udah tadi, Deswita, Icata, Agung ya. Agung, besok PTM itu rambut kenapa dadang? Oh iya, Bu, mau dicukur. Iya, Ilham, coba kau tampakkan dirimu. Nah, Ilham Ali aman rambutnya. Ilham saya nggak ngeliat nih ya. Oke, Yusril gelap. Nah, ya, jadi sebenarnya kenapa PTM itu jangan mendadak, karena terutama buat yang laki-laki ya, karena jadi sasaran empuk. Kalau yang cewek tenang aja, kita ditutupin oleh kerudung gitu. Oke, ya kita foto ya. Yusril sama Ilham bermasalah mungkin ya. Naifa bisa dimunculkan? Naifa?
Naifa? Oke. Ya, sepertinya anak-anak ini saja yang upload LKPD ya. Ibu mohon maaf Naifah nggak on cam soalnya lagi sakit. Oh iya, Naifa, terima kasih ya, lagi sakit Iya. tapi masih nge-zoom ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, sip. Oke. Kalau gitu kita foto ya. Saya ini dulu ya, cari WhatsApp-nya dulu bentar. Oke, ada pertanyaan sambil saya menunggu buka WhatsApp-nya? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, praktikumnya bisa ya. Bisa nanya ke kelompoknya Naila, Salsa. Kemarin banyak banget tuh kelompoknya tuh. Ya, oke, bisa nanya. Udah keren banget ya. Sebentar, saya tunggu. Oke, IPA 5 teh gambar apa ya? IPA 5 tulisannya MIPA atau IPA? Oh, ini udah ketemu ya? Ya, MIPA. Iya. Bentar. Ya, oke. Nah, kita foto ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke. Saya ini dulu ya. Saya kirim. Satu lagi ya. Oke. Ya. Satu lagi dengan beda boleh. 1, 2, 3. Ya. Sip. Nah, sekarang seperti biasa untuk semangat ya menghadapi PTM juga, kalian sebutkan, nggak bosan-bosan ya, biar ada di bawah kesadaran kalian. jurusan dan universitas yang kalian inginkan gitu ya. Oke. Nanti kalau pas tatap muka beda lagi, nggak akan ngomongin itu, beda lagi ntar ngomonginnya apa. Ngomonginnya nanti Ibu tunjuk, tapi nggak semua kelas, nanti habis waktunya ya. Yang saya pernah bilang Zoom kemarin adalah misalnya singkatan dari nama panggilan. Misalnya Naila, N-nya apa, A-nya apa, Y-nya apa, L-nya apa, A-nya apa. Udah pernah saya suruh? Oh belum, oh sorry. Saya di kelas mana saya nyuruh. Oke, berarti nanti PTM kita ketemu, saya akan menunjuk dalam satu kali PTM mungkin 5 orang lah atau 10 orang. Total 16 ya, 8 orang lah setengahnya ya. Menyebutkan singkatan dari kata nama panggilan. Misalnya Agung, Agung anak gede, punya naon. Apa ya, Gung ya? Pokoknya boleh dipikirkan ya. Agung Oke. anak gunung, Bu. Oh, anak gunung. Nggak bisa kayak gitu, Gung. Harus per huruf, Gung ya. Harus per huruf. Jelas? Ya, oke. Kalau Muhammad Ali Hanif, kayaknya Ali-nya ya dia pakai. Jangan dong, Ali. Kalau Ali terlalu pendek ya. Jangan ya. Hanif lah ya. Oke. Atau Muhammadnya boleh ya. Kalau Ali kayaknya kegampangan. Anak lulus apa? Lulus apa ya gitu. Jangan ya, Hanif. Ali bisa ya. Nanti jangan pakai yang Ali ya. Oke. Nah, kalau Deswita bisa tuh panjang tuh, Deswita. Ica kegampangan. Ica coba pakai yang Sanista. ya, yang panjang ya. Oke. Kalau misalnya Endah udah panjang lah gitu, Naifa juga panjang. Mila boleh nggak Mila yang Jamilahnya? Gina yang Rohadiatuh. Dia tuh mah panjang banget. Iya, biar kamu mikir Gina. Oh, nggak apa-apa. Gina pakai Gina aja karena ada G-H-I-N-A ya. Gina tuh pakai H ya. Oke ya. Mila juga nggak apa-apa lah, boleh lah gitu. Kalau Ali jangan. Kalau Ali cuma 3 huruf, nggak mau. Ica pakai H. Ica pakai H ya, boleh lah. Kalau 4 huruf masih boleh. Ya, kayak Ibu kan Weti, boleh lah. Weti, W-E-T-Y gitu ya. Apa Bu singkatannya? Entar kalau pas PTM Ibu juga mikir dulu W-E-T-Y gitu ya. Oke, sip ya. Oke, kalian ungkapkan, saya hitung sampai 3. Silakan di on audio dulu. Ya. 1, 2, udah semua. Naifa, ya Naifa boleh di on kan dulu. Ilham mungkin atau Yusril, ya boleh. Naifa, Enda di on cam.
Ya, on cam. Ya, Indah. Oke. Satu, dua, tiga. Spesial sekali. Amin ya robbal alamin gitu ya. Jadi fotonya ada 3. Saya foto tadi. Oke, kita akhiri pertemuan Zoom kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Walaupun besok mau PTN, tetapi kalian tetap semangat menghargai saya untuk bisa bertemu. Karena memang nanti PTM-nya nggak usah bertumpuk ya. Kita bisa langsung masuk ke hereditas manusia yang lebih berat lagi, jadi harus PTM ketemunya ya, karena di Zoom juga rada susah. Oke, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, usia panjang dan barokah ya. Kemudian kalian diberi kemudahan supaya lulus semua ya, dengan nilai yang sangat memuaskan. Yang belum pernah dapat PAS 100, mudah-mudahan bisa dapat PAS 100. Kemudian yang pengen dapat nilai rapot 95 ke atas, bolehlah ya. Mudah-mudahan nanti bisa dan bisa keterima di jalur undangan alias SNMPTN, jalur tanpa tes ya, langsung bisa diterima gitu ya di ITB, Unpad, UPI, Amin, UGM, atau lah apalah UNJ atau apa banyak gitu ya, universitas seluruh Indonesia yang favorit. Amin ya robbal alamin. Saya nantikan kebahagiaan kalian, kesuksesan kalian adalah kebahagiaan saya tersendiri, kebanggaan saya tersendiri, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kalau kalian mau nanya, Ibu bagaimana cara saya membalas guru, adalah dengan satu, kesuksesan kalian. Ya, kalau sekarang satu aja, kerjakan LKPD. Kerjakan LKPD, catatan praktikum gitu ya. Kayak habis itu nilainya saya kasih yang semaksimal mungkin. Kalau kalian memang di rata-rata nilainya 99, kenapa tidak? Ya, Ibu kok nggak ngomong 100? Orang kemarin PTS nggak ada yang 100, yang nggak bakal ada 100 nilai ya kan? Walaupun kamu LKPD-nya 100 terus, pertahanin. LKPD 100 terus, pertahanin. Praktikum mau 100 terus, pertahanin. Nanti kalau di rata-ratanya 99, apakah saya akan kasih? Kasih. Ya, saya akan kasih nilai rapot ya. Oke. Kalau 100 kayaknya udah nggak bisa ya, karena PTS-nya udah kalah kalian. Ya, nanti PAS-nya harus 100 ya. Oke, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you. Ya, kembalikan.